Shalom. Apakah ada sukacita? Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kiranya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk kita boleh pulang dan kita dikuatkan, diubahkan oleh Tuhan, dan iman kita terus berkobar-kobar mengikut Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, yaitu memuaskan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab bersama-sama. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-20. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jika sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ayat kita singkat saja, tapi pesannya yang akan kita dalami berapa menit ke depan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa ingin dipuaskan, ya, rasa ingin dipuaskan itu ada di dalam setiap pribadi. Ya, rasa ingin dipuaskan mungkin karena haus terus kita minum, pengen dipuaskan karena dahaga kita lagi haus, atau sedang lapar, ingin dipuaskan. Nah, baru-baru ini ya, mungkin setiap kita sudah tahu yang rajin medsos, tidak sedikit orang juga berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu tiket konser Coldplay ya, yang lagi heboh. Orang berebutan ya, atau war tiket. Jadi berperang untuk mendapatkan tiket untuk nonton konser tersebut. Mengapa orang berlomba-lomba? Kita lihat ya, setelah seseorang merasa dipuaskan atau keinginannya terpuaskan, maka ekspresinya bermacam-macam. Bisa seperti yes atau hore, gitu ya. Nah, ada juga setelah seseorang mendapatkan sesuatu atau keinginannya dipuaskan, maka bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin karena caranya yang salah. Nah, contohnya seperti ini, ada yang mungkin menjual segala yang diinginkan, seperti untuk mendapatkan tiket tadi. Ada orang yang banyak pinjolnya, mungkin dia akan memikirkan bagaimana pinjam online atau menjual barang-barang berharganya demi sebuah kepuasan, demi supaya keinginannya untuk nonton konser terpuaskan. Akhirnya ada orang yang supaya cepat-cepat dapat tiket, ada yang membeli secara online saja, akhirnya dia bisa ketipu. Ya, banyak ada kasus yang benar-benar terjadi, muncul di berita, jadi tertipu. Ada juga yang mungkin bisa sakit jantung ya, karena kaget, atau lagi kesel atau marah karena mungkin nge-lag internetnya ketika keinginannya itu tidak segera terpuaskan. Seperti itulah kalau seseorang ingin dipuaskan, ada berbagai macam cara yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama tentang satu topik, yaitu memuaskan Roh Kudus. Kita tahu bersama hari ini seluruh umat percaya memperingati yaitu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu atau hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul, pada waktu itu rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu loteng di Yerusalem sesuai dengan pesan guru mereka, Yesus. Mereka berkumpul di sana, maka terjadilah sesuatu hal yang spektakuler. Ada angin, lalu muncullah bentuk api-api yang memenuhi hidup mereka, dan tadinya mungkin mereka galau ya, ditinggalkan oleh gurunya. Setelah peristiwa itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan apa yang terjadi? Mereka berapi-api, mereka menyala-nyala untuk apa? Memberitakan Injil, dan tidak ada ketakutan, dan mereka terus semangat memberitakan Injil, dan hasilnya apa? Banyak orang bertobat. Nah, Pentakosta ini yang kita peringati hari ini, itu bukanlah awal dari pekerjaan Roh Kudus, tetapi Pentakosta adalah suatu bab baru. Ya, Pentakosta adalah suatu bab baru, seperti kita membaca buku misalnya. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak terjadi setelah Pentakosta saja. Pada bab 1 misalnya, pekerjaan Roh Kudus itu sudah terjadi sejak penciptaan. Lalu bab kedua misalnya,
pekerjaan Roh Kudus dalam berbagai peristiwa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus sudah bekerja pada saat itu. Kemudian bab berikutnya mungkin pekerjaan Roh Kudus selama Tuhan Yesus berada di bumi. Memulai pelayanannya, dia mengadakan banyak mujizat. Lalu bab yang keempat, pekerjaan Roh Kudus yang dimulai dari peristiwa Pentakosta yang kita peringati pada hari ini, di mana Roh Kudus itu meresmikan hadirnya gereja di muka bumi ini. Bicara soal Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara, kita itu sering mendengar bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar tenaga aktif, tetapi Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu. Roh Kudus itu pribadi, walaupun kita tidak lihat secara fisik, tapi Roh Kudus itu pribadi. Karena Ia pribadi, kita tahu ya dengan jelas, Alkitab itu sangat jelas mengungkapkan bahwa banyak sekali karakter dari diri Roh Kudus. Roh Kudus itu dapat mengajar. Roh Kudus itu bisa menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Roh Kudus itu membimbing, Ia menolong, Ia menghibur. Bahkan Roh Kudus itu dapat dihujat, ya, dihujat atau dihina. Itu sebabnya Ia bisa berduka, Dia bisa sedih. Roh Kudus itu bisa bersedih. Nah, dari satu ciri pribadi tentang Roh Kudus ini, saya mau mengajak kita bersama-sama belajar bagaimana itu Roh Kudus bisa dipuaskan. Bagaimana Roh Kudus dapat dipuaskan dalam kehidupan kita. Karena Dia pribadi, bagaimana Dia bisa dipuaskan. Seringkali kita berpikir bahwa hanya pribadi Roh Kuduslah yang bisa memuaskan hidup kita. Ya, sering lagu-lagu kita dengar dari nyanyian rohani sering memberi kesan bahwa Roh Kudus itu fokusnya ke diri kita selalu, ya, yang memenuhi hidup kita, memuaskan diri kita. Bapak Ibu, itu tidak salah, karena memang Roh Kudus selalu mengerjakan sesuatu untuk kita. Itu tidak salah, tetapi sebenarnya itu belum lengkap, itu belum sempurna. Sebab kita sendiri juga harus memuaskan Roh Kudus. Hidup kita ini juga harus belajar bagaimana memuaskan Roh Kudus. Pertanyaannya ya, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa memuaskan pribadi Roh Kudus itu dalam hidup kita? Kita sering berbicara atau berkata tentang Roh Kudus, tapi apakah kita sadar bahwa Dia itu pribadi yang juga dapat dipuaskan? Nah, bagaimana kita bisa memuaskan Roh Kudus? Yang pertama, dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 tadi, firman Tuhan katakan, janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Menarik, kata padamkan dalam bahasa Yunaninya adalah sbenumi. Sbenumi itu artinya memadamkan dari cahaya atau api. Nah, lawan kata dari sbenumi ini atau antonimnya yaitu puro, yang bisa berarti menjadi berapi-api atau terbakar. Ya, kita semua tahu bagaimana api itu membakar ya. Ya, kalau kita sering bakar-bakar, ada arangnya terus berbakar. Ya, secara kiasan sbenumi berarti meredam, merintangi atau mencegah Roh Kudus menggunakan pengaruhnya penuh atas hidup kita. Jadi ada tindakan meredam atau merintangi atau mencegah Roh Kudus menggunakan pengaruh penuh dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pengertian ini kita dapat pahami bahwa ada suatu tindakan atau sikap dari diri kita yang dapat menyebabkan Roh Kudus tidak dapat bekerja secara penuh dalam hidup kita, sehingga api Roh Kudus itu menjadi padam. Walaupun Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita, kita bisa memadamkannya dengan cara-cara, dengan sikap, dengan tindakan hidup kita. Roh Kudus itu merupakan pribadi, berarti bukan seperti api yang kalau kita siram langsung padam, atau juga ada api yang kita siram terus pelan-pelan baru padam, ya. Ingat bahwa Roh Kudus itu bukan benda, tetapi Dia itu adalah pribadi. Jadi ada relasi atau ada interaksi antara pribadinya dengan pribadi kita.
Di sini ada respon timbal balik, suatu hubungan yang tetap terjaga baik. Itulah yang membuat roh kita yang digerakkan oleh Roh Kudus tetap menyala-nyala atau tetap dalam terangnya, tetap dalam cahayanya. Sekalipun banyak tantangan, kesulitan dalam hidup kita mengikut Tuhan, itu tetap kita semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada relasi tadi ya antara kita dengan Roh Kudus, tetap kita jaga baik. Nah, Roh Kudus itu seperti api yang diam di dalam setiap orang percaya. Ya, kita semua di sini adalah orang percaya. Roh Kudus itu rindu sekali untuk mengungkapkan dirinya di dalam tindakan dan sikap kita. Ketika kita tidak mengizinkan pekerjaan Roh Kudus itu terlihat di dalam tindakan kita, atau ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu salah dan kita tidak mau bertobat, berarti kita sedang menahan atau memadamkan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Jadi kita tidak mengizinkan dia bekerja penuh, kita tidak mengizinkan dia terlihat. Ya, kita tahu ya, bagaimana Roh Kudus dapat terlihat? Yaitu dengan menunjukkan buah rohnya. Roh Kudus itu bisa terlihat dalam hidup kita ketika ada buahnya roh itu keluar. Kita tahu 9 buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang Roh Kudus mau memperlihatkan dirinya di dalam diri kita. Ada sukacita, ya, tidak selalu marah, geram, iri, cemberut gitu ya, tapi ada sukacita, damai, ada pengampunan, ada pengendalian diri. Oke, itulah yang Roh Kudus mau ungkapkan, mau memperlihatkan dirinya dalam diri setiap kita. Tapi kalau kita terus menahan, kita digerakkan oleh Roh Kudus, ayo maafkan, mengampuni, tapi kita tidak mau, kita tetap menyimpan sakit hati, kecewa, marah, maka Roh Kudus tidak bisa mengungkapkan dirinya seperti yang Dia kehendaki dalam diri kita. Nah, dampaknya apa yang terjadi dalam diri kita? Dampaknya yang kita rasakan, roh kita pun juga akan terus menjadi lemah. Jadi tidak ada arah yang jelas. Kita tidak memiliki gairah untuk memuji Tuhan, tidak ada gairah untuk melayani Tuhan, tidak ada semangat untuk bekerja, berat rasanya jalani hidup hari-hari. Itulah dampaknya ketika kita mulai memadamkan roh. Ketika roh kita dipadamkan, semuanya seperti serba rutinitas, gak ada spirit, gak ada semangat dari dalam. Roh Kudus itu seperti saya katakan tadi, dia seperti api. Api itu kan terus bergerak, api itu terus menyala seperti cahaya. Sama seperti kita ya, kalau kita kembali belajar, seperti kita tidak senang dihentikan oleh seseorang atau sesuatu pekerjaan. Pada saat kita lagi semangat nih, kita mau semangat untuk mengerjakan sesuatu, oh ini udah jelas yang kita mau lakukan nih, ada tujuan yang jelas, terus kita mau targetkan ya, misalnya nyusun tugas, skripsi, atau ngerjakan tugas-tugas rumah tangga dan lain-lain. Kita sedang semangat, udah ini tujuan saya harus semangat kerjakan. Tetapi tiba-tiba ada orang menghentikannya. Nah, kita pasti akan rasa sedih ya. Karena itu ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita tidak boleh memadamkan Roh Kudus dengan menolak mendengarkan bimbingannya. Roh Kudus itu bukan pribadi yang selalu hadir terus mengkang kita, kamu gak boleh ini, gak boleh itu. Roh Kudus itu bukan sifatnya begitu. Roh Kudus pribadi yang tidak pernah mengekang kita, tapi Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita justru membuat hidup kita merdeka. Dia bukan pribadi yang mengekang sehingga membuat batin kita itu tertekan. Tidak. Justru dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kita suatu kemerdekaan yang sejati. Merdeka dari apa, Bapak Ibu Saudara? Kita dimerdekakan dari hukuman maut. Merdeka dari dosa, dari tabiat-tabiat hidup kita yang lama, yang sulit kita untuk lepaskan. Disitulah kekuatan Roh Kudus menolong kita untuk merdeka. Dalam Roma pasal 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Jadi roh yang memberi hidup
memerdekakan kamu, kita. Roh itulah yang memerdekakan kita, memberikan kita hidup. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-8 berkata demikian, sebab Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Allah, ya kita tadi sudah nyanyi, ada Roh Kudus di sini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka dari apa tadi? Dari hukuman dosa, dari maut, dari kebiasaan hidup yang lama. Yang kita pahami dari sini bahwa roh itu memberi kita hidup, memberi kita kemerdekaan yang sejati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tidak rugi ketika kita mau izinkan Roh Kudus, kita mau berserah kepada Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa, mengungkapkan dirinya dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita kepada Roh Kudus untuk bekerja secara penuh, secara leluasa dalam hidup kita. Roh Kudus bisa dipadamkan, namun dia juga bisa terus menyala dalam hidup kita. Asal apa? Asal kita terus mau izinkan dia bekerja terus dalam diri kita, membimbing kita kepada apa? Seluruh kebenaran, sehingga itulah yang memerdekakan kita. Setiap kita pasti tahu di mana kelemahan kita, di mana tabiat dosa yang masih membuat kita terus mendukakan Roh Kudus. Saat kita membiarkan Roh Kudus menggunakan pengaruh penuhnya atas hidup kita, Bapak Ibu, saat itulah kita memuaskan Roh Kudus. Roh Kudus dapat dipuaskan ketika kita memberi dia pengaruh penuh atas hidup kita. Ya, yang kedua Bapak Ibu, dari ayat yang ke-20 1 Tesalonika pasal 5, firman Tuhan mengatakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau BIMK mengatakan, janganlah menganggap enteng berita-berita yang diberikan oleh Roh. Cara yang kedua untuk memuaskan Roh Kudus itu tidak menganggap enteng firman Allah. Jangan menganggap enteng berita-berita yang diberikan oleh Roh Allah. Dalam terjemahan TSI, jangan menganggap remeh. Ya, jangan menganggap remeh pesan yang disampaikan dari Roh Kudus. Pengertian dari kata enteng adalah tidak perlu diperhitungkan atau remeh. Gitu ya. Jadi firman Tuhan di dalam ayat 20 tadi katakan, jangan anggap rendah nubuat-nubuat dalam terjemahan baru. Di dalam terjemahan lainnya, jangan menganggap remeh pesan atau berita-berita dari Allah. Bagaimana seseorang dikatakan menganggap remeh berita-berita dari Roh Allah? Bagaimana kita dikatakan itu orang lagi meremehkan pesan firman Allah? Bagaimana kita bisa tahu? Oh, saya ini sedang meremehkan firman Allah atau tidak? Kita bisa mengetahui yaitu dengan sikap hati kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu itu yang paling sikap hati. Dan bisa dilihat dari tindakan kita yang tidak mau peduli dengan kehidupan rohani, fokusnya hanya kepada jasmani sehingga melupakan hal yang rohani. Mengurus hal jasmani itu tidak salah, tapi tidak boleh berhenti atau fokusnya sampai situ saja Bapak Ibu Saudaraku, karena kehidupan rohani itulah yang membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Ketika kita hanya fokus kepada hal yang jasmani saja dibanding yang rohani, sikap kita, tindakan kita sibuk mengurusannya itu sampai kita lupa memperbaiki rohani kita. Hal ini yang membuat Roh Kudus tidak dapat dipuaskan, sehingga Roh Kudus bisa berduka atau sedih. Contoh, banyak anak-anak yang anggap enteng ketika dinasehati oleh orang tua. Orang tua memberi nasihat, anak-anak tersebut meremehkan, atau guru yang memberikan teguran kepada murid tetapi tidak diindahkan. Itu mendukakan atau membuat orang tua atau guru bisa menjadi sedih atau bahkan marah. Gurunya bisa marah kalau muridnya tuh tidak mau dengar-dengaran, tidak mengikuti aturan dari guru. Orang tua juga, orang tua menasehati untuk apa sebenarnya? Apakah untuk mengekang anak? Bukan, tetapi untuk kebaikan anak itu sendiri. Orang tua memberi nasihat kepada anak, tapi anak
menganggap enteng, tidak menganggap itu penting. Jadi dianggap remeh saja. Nah, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua ketika anak tidak mau memperhatikan lagi? Dia bilang iya saja, tetapi lama-lama dia tidak lakukan juga. Tidak lakukan, orang tua ulang terus, tetapi tidak dilakukan lagi oleh anak tersebut. Nah, sikap anak tersebut bisa mendukakan hati orang tua. Demikianlah Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berduka ketika kita menganggap remeh pesan dari Tuhan. Kita tidak menganggap itu penting. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah menyedihkan, ini perintah, janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Kalian sudah dimeterai dengan Roh, menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Jadi janganlah menyedihkan hati Roh Allah, berarti Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang 19, dia adalah pribadi yang juga bisa bersedih. Dia tinggal dalam diri kita. Dia juga bisa mengalami kesedihan, duka yang mendalam, sebagaimana halnya Yesus. Pribadi Yesus ketika dia menangisi Yerusalem, kita tahu ya, ketika dia masuk ke Yerusalem, dia menangisi, lihat keadaan Yerusalem. Dia bersedih juga ketika melihat orang-orang di sekelilingnya, mereka keras kepala. Jadi mereka tidak mau mendengarkan Yesus. Mereka tidak percaya. Nah, mungkin ketika kita dengar firman Tuhan katakan, Roh Kudus ada di dalam kamu, dan kalau kamu berbuat dosa, maka Roh Kudus bersedih. Mungkin kita berkata, biasa aja tuh rasanya, aku nggak merasakan apa-apa. Kok Roh Kudus bilang sedih? Aku nggak ngerasakan Roh Kudus sedih. Kenapa bisa ada orang berpikir begitu? Karena dia sudah tidak peka lagi akan bisikan Roh Kudus. Ketika seseorang sudah tidak peka lagi, tidak peduli akan kehadiran Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Hidup menjadi sembarangan. Artinya hidup yang lebih mengikuti keinginan-keinginan daging dan kenyamanan-kenyamanan yang membawa kepada dosa. Kehidupan yang seperti ini menunjukkan bahwa kita sedang menganggap enteng pesan atau berita dari Roh Kudus. Kehidupan yang lebih mengikuti keinginan-keinginan daging. Contohnya misalnya kita malas, menunda-nunda untuk berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas melakukan hal yang baik. Itu menunjukkan kita menganggap enteng pesan firman Tuhan, atau mungkin kita tidak mau memaafkan orang lain, atau kita lebih egois, mementingkan kenyamanan kita sendiri, sedangkan ada orang yang lebih menderita atau keluarga kita menderita dan kita tidak peka dan kita tidak mau menolong. Itu mementingkan kenyamanan diri sendiri. Lama-lama kita bisa jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, untuk memuaskan Roh Kudus itu, kita tidak boleh menganggap enteng berita-berita dari firman Allah, berita dari Roh Allah yang datang kepada kita. Kita semua sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya di antara kita rutin membaca Alkitab setiap hari. Itu adalah berita-berita, pesan-pesan Roh Kudus kepada kita. Ketika kita melakukan aktivitas sepanjang hari, Roh Kudus menggunakan itu untuk mengingatkan kita, untuk berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita ucapkan dalam menit-menit hidup kita setiap hari. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh yang mengajarkan segala kebenaran yang ia dengar dari Bapa dan Tuhan Yesus. Itulah perannya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan roh itulah yang menolong kita untuk mengingatkan apa yang tadi kita sudah baca, apa yang kita pelajari setiap minggu di tempat ini, apa yang kita baca mungkin di handphone kita tentang firman Tuhan yang kita dengar, atau lagu-lagu. Disitulah peran Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita menghadapi satu masalah dan harus bagaimana ini Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita, memampukan kita, menguatkan kita untuk menghadapinya. Nah,
Untuk apa itu semua kita lakukan sesuai dengan perintah Roh Kudus? Untuk dapat menjadi saksi Kristus. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan kita mau mengikuti segala kebenaran pesan dari Roh Kudus, maka kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Dengan menyambut atau menjunjung tinggi firman Tuhan, pesan dari Roh Kudus itu dalam hidup kita, maka itu akan menolong kita untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu, dampak dari sikap atau hidup kita yang tidak menganggap enteng firman Tuhan, kita menghargai bahwa itu suatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita, itu firman Tuhan, membuat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita isi, terus membuat Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa, suatu kekuatan, energi. Kalau apa? Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang dialami oleh para rasul-rasul pada saat itu. Dan Tuhan juga pada hari ini mau ngajak kita kembali untuk menjadi saksi Kristus. Dengan cara apa? Kita bisa memuaskan Dia dengan cara tidak menganggap remeh, tidak merendahkan, tidak menganggap enteng pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Roh Kudus itu. Karena ada dampak di balik itu. Kita bisa menjadi saksi. Dengan menjadi saksi, banyak orang diselamatkan. Banyak orang akan mengenal Kristus. Saya mengajak kita, maukah kita terus dikobarkan oleh Roh Kudus? Maukah kita tidak menganggap enteng firman Tuhan? Maukah kita membiarkan Roh Kudus bekerja penuh, memberi pengaruh penuh dalam hidup kita? Mari kita jawab sendiri masing-masing dengan Tuhan. Saya mau katakan, mari kita terus mau belajar menjadi orang-orang yang percaya dan mau memuaskan pribadi Roh Kudus sampai pada hari Tuhan datang kembali. Karena apa? Sia-sialah iman kita kalau kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bagian firman Tuhan lain katakan, menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Menghujat anak, menghujat Yesus pribadi bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus, menghujat artinya menghina, itu tahap atau level sudah yang paling parah. Kita tidak peduli lagi, kita bahkan menghina, itu tidak bisa diampuni sampai kekal. Itu dosa kekal. Untuk itu kita latih kepekaan kita, bagaimana Roh Kudus memimpin kita, berbicara dalam diri kita, supaya roh kita terus semangat untuk mengikut Tuhan sampai Dia datang kembali. Karena apa? Saat kita mau ngelatih, mau memuaskan Roh Kudus, ngelatih diri kita memuaskan Roh Kudus, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita juga sedang memuaskan diri kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang paling Allah inginkan. Bukan supaya kita puaskan dan terus kita dapat apa. Roh Kudus itu sudah memberikan segalanya dalam hidup kita. Ketika kita mau taat, saat kita memuaskan pribadi Roh Kudus, sesungguhnya kita juga sedang memuaskan diri kita dengan cara yang paling Allah inginkan, dengan cara Allah. Dengan demikian Tuhan dimuliakan dan Roh Kudus dapat memperlihatkan dirinya di tengah dunia ini melalui hidup kita. Ada amin? Oke, puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus, terima kasih untuk kesabaran-Mu membimbing kami. Kami sering mendukakan Engkau, kami sering melupakan, mengabaikan nasihat-Mu. Bukakan setiap hati, mata hati rohani kami Bapa di surga. Bukakan ya Roh Kudus, agar kami dapat mengenal Engkau, agar kehidupan kami bisa
memuaskan Engkau. Teduhkan hati kami Tuhan. Bicaralah kepada setiap pribadi kami, Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami terus menyalakan api Roh Kudus dalam hidup kami, dengan membiarkan Engkau mempengaruhi seluruh aspek hidup kami, dalam pikiran kami, perkataan, perasaan, dan tindakan kami setiap hari. Biarlah kami semua juga menghargai setiap pesan firman Tuhan yang datang kepada kami. Kami lebih peka dan lebih lagi menghargai pesan-Mu, Roh Kudus. Engkau Allah, Engkau pribadi, Engkau kudus. Itu sebab Engkau disebut Roh yang kudus. Kuduskan setiap hati kami. Ampuni segala dosa dan ketidaktepatan dalam diri kami yang selalu mendukacitakan Engkau, Roh Kudus. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu dan sangat terbatas. Engkau Allah kebenaran itu, penolong yang akan mengajarkan setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, menuntun kami kepada kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau terus aktif, Engkau bangkitkan semangat baru dalam setiap roh kami. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran kami, roh kami, yang mengekang kami yang dari yang jahat, mengekang kami untuk tidak membiarkan Roh Kudus bekerja, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bekerja, membangkitkan terus sukacita, semangat baru dalam setiap umat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mau menghargai Engkau, menjunjung Engkau di tempat ini Tuhan. Biar Engkau semakin besar, kami mau membiarkan Engkau leluasa bekerja di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berikan kepada pimpin pujian.